Nah, dari ini barulah terbentuk apa yang disebut dengan resistensi. Atau mungkin lebih ini lagi perlawanan gitu ya. Nah, ini kemudian dijelaskan oleh siapa? Ini dijelaskan oleh sosialis, feminis. Nanti kalau misalnya memang betul di dalam kenyataannya mereka itu terorganisir, maka di sini nanti ada bantuan dari gerakan sosial, penjelasan soal gerakan sosial. Kalau memang ada, kalau ada indikasi bahwa mereka ini melakukan perlawanan itu bukan sporadis, artinya dia tidak sendiri-sendiri gitu, tapi dia muncul sebagai satu kelompok yang sudah terorganisir. Nah, kalau sudah seperti itu nanti kan bisa kita lihat bahwa secara asumtif ini bukan hanya perlawanan individual gitu, tapi perlawanan sebagai bentuk gerakan sosial. Nah, bayangan saya itu gini konstruksi teoretiknya. PSN dijelaskan oleh ini, perempuan yang rugi lebih banyak itu dijelaskan oleh ini. Kemudian kondisi ini semua menciptakan kesadaran kelas, dan kesadaran kelas itulah yang menciptakan resistensi, dan ini dijelaskan oleh feminis sosialis. Nah, kenapa feminis sosialis? Karena ini kan seluruhnya ini kan konteks apa? Nah, saya nggak mau kamu terlalu jauh ke sana ya, tapi ada misalnya tulisan-tulisan seperti ini kan state capitalism namanya ini. Kapitalisme negara. Ini kan konteks besarnya ini. Jadi ketika konteks besarnya adalah state capitalism, maka pendekatan feminis yang lebih cocok adalah pendekatan feminis sosialis. Karena yang disasar oleh feminis sosialis adalah keberadaan perempuan dalam struktur masyarakat kapitalis itu. Meskipun ada unsur patriarki juga, tapi yang dikedepankan adalah bahwa perempuan itu lebih cenderung mengalami kerugian yang lebih besar, dan mereka menjadi pihak yang paling tertindas dalam struktur masyarakat kapitalis itu. Nah, nanti silakan disesuaikan tuh logika besarnya kayak gini kalau bayangan saya. Kalau sebelumnya kan saya pakai state crime juga. Ya. Apakah perlu? Bisa aja. State crime ada di mana? Ada di sini kan? State crime. PSN-nya. Itu bisa. Dalam penelitian seperti ini kan, ini ada sebuah penafsiran kan. Kita mau menganggap ini apa nih, sebuah fenomena apa. Kalau kita mau menganggap ini adalah bentuk state crime, ya bisa saja. Tinggal state crime dari siapa yang kita gunakan untuk menjelaskan bahwa ini memang masuk kejahatan negara. Karena definisi dari state crime itu kan luas ya. Misalnya kayak kalau Great Barak itu, state crime itu kan mencakup pengabaian, ya, pengabaian, kemudian kan ada crime by commission dan crime by omission. Kan? Kalau commission dia langsung melakukan ini pemukulan ya, kemudian represi langsung gitu. Tapi kalau crime by omission itu kan ya negara do nothing gitu. Jadi ibarat kata negara memang sengaja membiarkan perusahaan ini bekerja, negara cukup membuat kebijakan dan kemudian dia nggak terlalu peduli tuh dengan nasib dari orang-orang ini gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan negara memang abai sejak awal. Jadi kalau memang ada indikasi seperti itu, kalau mau disebut ini sebagai sebuah state crime, bisa saja. Gitu. Cuma kalau saya saran nih ya, kan kita itu ada step yang harus kita lalui. Ya kan? Jadi saran saya nanti aja gitu. Jadi pokoknya fokus aja pada konsep utamanya dulu. Perspektif teoretik yang ada sekarang mungkin kalau menurut saya sih tambahkan saja feminis sosialis, saya kira itu cukup. Jadi feminis sosialis, green, sama ekofeminism itu saya kira cukup lah. Kalau konsep mungkin tambahkan konsep kesadaran gitu ya. Karena menurut saya resistensi itu muncul karena sebuah kesadaran. Nah, selebihnya perhatian ke metode. Nah, kalau metode kan Mbak kamu kan sudah melakukan komunikasi untuk turun lapangan ya, ada key person, ada kolega atau orang-orang yang